Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kang pindune panca bayane lesan iku leluwean ing dalem caturan. Lan kaping telune panca bayane lesan iku manjing ing dalem caturan ingkang batal. Kaya nyeritakake tingkahe wong wadon lan nyeritakake lelungguhane wong kang ngombe arak lan nyeritakake kesenengane wong kang sugih-sugih. Lan kaping pate panca bayane lesan iku para padu. Angandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge kang ninggal para padu kali dheweke iku bener, mongko bangunake Allah ing wong iku ing dalem omah ana ing luhure swarga. Lan sapa wonge tinggal para padu ing kali dheweke iku salah, mongko bangunake Allah wong iku omah ing dalem tengahe swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita dituntun oleh Mbak Kiai untuk bisa benar-benar menjaga lisan kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini yang kedua adalah berbicara berlebihan. Berlebihan, misalnya ada orang ditanya mau kemana, Bu? Itu loh, tadi malam bapaknya itu tidak bisa tidur, sakitnya sakit, sudah saya berikan obat sana ke sana belum sembuh. Lah ini saya mau ke apotek. Lah ini kan muter. Mestinya kan mau ke apotek sudah selesai. Tapi tidak cerita. Lah ini dianggap oleh Mbak Kiai itu suatu perkataan yang berlebihan. Lah berlebihan itu ya karena di kanan kiri kita itu ada malaikat yang mencatat kata-kata kita, sehingga oleh Mbak Kiai itu ya kalau tidak penting ya tidak usah disampaikan. Kasihan malaikat nulis terus dan kita malu nanti banyak tulisan yang tidak ada nilai. Bahasa kerennya kan to the point. Tapi ya kita kadang-kadang perlu ada yang basa-basi biar lebih akrab. Tinggal penempatannya itu yang kedua. Yang ketiga itu berbicara masalah kemaksiatan. Jadi misalkan kita bercerita, wah tadi malam itu loh Pak Kaji mantu ada dangdut misalnya, biduane begini-begini, terus disediakan tempat begini-begini lah. Itu menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan kita. Walaupun toh itu boleh-boleh saja, tapi sebaiknya kita tetap mengurangi hal-hal yang seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat ini perbantahan. Nah ini yang sering. Jadi tiap-tiap pertentangan dengan pendapat orang lain. Jadi kadang-kadang kita itu tidak sependapat, sehingga kita tidak mau mengutarakan pendapat, sehingga kita menjadi berbantah-bantahan. Itu kenapa kita kok sering mendengar orang suka berbantah, berbeda pendapat? Itu yang pertama, itu penyebabnya adalah karena adanya rasa kesombongan. Jadi seseorang yang punya pengetahuan yang lebih tinggi, misalkan ada orang, wah itu jadi imam membacanya kurang fasih begini-begini, sehingga dia merasa lebih paham, lalu dia mengutarakan pendapat dia, sehingga menunjukkan dia itu lebih pintar daripada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ingin menunjukkan kekurangan-kekurangan orang lain, dan itu di depan umum.
Jadi ini perbantahan yang seperti itu tuh oleh Mbah Kiai diharapkan dihindari. Jadi kalau ada orang yang punya pemahaman yang lebih atau punya pendapat lain, lalu dia mengajak berbantah-bantahan, itu paling tidak dalam hatinya itu ada rasa bahwa saya itu lebih pintar daripada dia. Nah, perasaan inilah yang harus kita buang. Karena apa? Itu rasa kesombongan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ingin menunjukkan kekurangan orang lain. Ini adalah sifat binatang buas. Dia ingin mencabik-cabik orang lain, ingin menjelek-menjelekan orang lain. Ini kan seperti kucing yang bertengkar, itu kan ingin menyakitkan orang lain, menyakitkan kucing yang lain, sehingga orang yang suka berbantah-bantahan itu adalah ada dua kekurangan yang harus dihindari. Yang pertama adanya rasa kesombongan, yang kedua itu ingin menyakitkan orang lain dengan menunjukkan kekurangan-kekurangan itu. Nah ini kita benar-benar oleh Mbah Kiai untuk menghindari perbantahan itu. Lalu bagaimana kita untuk menghindari agar kita tidak suka berbantah-bantahan? Kita itu yang pertama adalah kelebihan yang ada itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sudah merasa bahwa kita dilebihkan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah, tidak perlu untuk merendahkan orang lain. Lalu yang kedua itu kita berusaha untuk selalu menghindari menyakitkan orang lain, baik itu dengan kata-kata, apalagi dengan tangan dan sebagainya. Jadi kita selalu menjaga perasaan orang lain, menjaga agar kita tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata itu. Karena kalau orang walaupun toh salah, tapi kalau diingatkan di depan umum itu dia merasa sakit. Padahal dirinya memang salah, tetapi ada aturan kalau kita menganggap orang itu melakukan kesalahan, maka datangnya ke rumah, tanyakan, kenapa kamu kok ikut tahlilan misalnya, padahal tahlilan begini lah. Nanti kan lebih enak, kalau toh dia punya alasan, kita tahu alasannya apa, sehingga tidak perlu dibicarakan di depan umum. Dan persoalan perbantahan itu oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan Allah mengasihi orang yang mencegah lidahnya dari ahli kiblat kecuali dengan sebaik-baik apa yang dia sanggupi. Jadi Allah mengasihi orang yang mencegah lidahnya dari ahli kiblat, itu ahli orang yang biasa sholat. Lalu kecuali dengan sebaik-baik apa yang dia sanggupi. Jadi kalau kita sudah biasa, pendapat orang itu tidak sama. Tetapi ketika ada orang melakukan yang tidak sama, seperti yang kita alami kan tahlilan, itu kan ada yang tidak mau tahlilan, ada yang mau. Lalu ada yang doa kunut, ada yang tidak mau. Nah ini oleh Allah itu dikasih orang yang mencegah lidahnya dari mengatakan kekurangan-kekurangan itu yang tidak sama dengan pendapat dia. Jadi misalkan ada orang mauludan, orang tahlilan, orang yasinan, sementara dia berpendapat tidak sama, itu dia mencegah tidak menyampaikan pada pendapat ini, itu lebih baik dikasih oleh Allah daripada menimbulkan persoalan. Silakan kalau yang tahlil ya silakan tahlil. Kalau tidak ya dia diam karena pendapatnya diam. Itu kan lebih kita menjadi harmonis. Sehingga kita lebih mengedepankan persamaan. Selama sholat zuhurnya 4 rakaat itu kita anggap sudah sama. Selama dia sholat maghribnya 3 rakaat itu berarti sama. Adapun misalkan sholatnya subuh 2 rakaat berarti kan sama. Adapun ada yang mau kunut dan tidak, itu jangan dipersoalkan karena itu memang
sejak dulu persoalan kunut itu sejak dulu, karena kejadiannya waktu terjadi musibah itu Rasulullah membaca kunut selama 1 bulan penuh. Musibah karena terjadi banyak sahabat yang dibunuh pada waktu perang, sehingga Rasulullah melakukan doa kunut itu selama 1 bulan penuh, doa kunut terus. Dan itu tidak hanya subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu doa kunut terus selama 1 bulan. Nah setelah itu Rasulullah tidak melakukan kunut. Nah ini oleh pendapat ulama-ulama juga beda. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, oh kan Rasulullah melakukan 1 bulan, kenapa tidak diteruskan? Kan itu berarti sudah dilakukan oleh Rasulullah. Nah Imam Malik mengatakan, oh, kalau sudah tidak dilakukan ya tidak usah, tidak apa-apa. Berarti kan punya pendapat sendiri-sendiri. Tetapi sebaiknya kalau kita itu misalkan sholat di satu tempat imamnya kunut, ya sebaiknya ikut kunut. Kenapa? Karena imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Itu sebaiknya begitu. Ada yang mengatakan seperti itu, sehingga ketika kita sholat di daerah di mana imamnya tidak kunut, ya kita tidak kunut. Seperti kita waktu haji itu kan imamnya tidak kunut, karena itu pahamnya Imam Malik. Ya kita jangan imamnya tidak kunut, kita kunut sendiri, itu kan jadi persoalan. Begitu juga di daerah Indonesia, misalkan di masjid kita ini, kan kita pakai kunut karena pahamnya Imam Syafi'i. Nah itu sebaiknya kalau kita jadi makmum, walaupun toh kita berpendapat kan ya tetap mengikuti imam sebaiknya, sehingga terjadi satu kesamaan yang menggembirakan gitu. Jadi tidak imamnya kunut lalu kita tidak kunut, kan kesannya kok lo imam kan harus diikuti, kok tidak diikuti itu. Jadi itu maka oleh Mbah Kiai kita dituntun agar menjaga lisan kita. Yang kedua itu kita tidak boleh berlebihan karena itu dicatat malaikat. Yang ketiga itu persoalan yang kemaksiatan itu sebaiknya dihindari untuk tidak diceritakan. Yang keempat kita hindari perbantah. Berbantah-bantahan itu kita harus hindari. Kita lebih mengedepankan di dalam beragama ini, carilah persamaan-persamaannya. Sholatnya sama, hajinya sama, puasa sama, sehingga enak, nyaman. Adapun kita berbeda, ada yang mau mauludan, atau yang tidak, ada yang mau tahlilan, ada yang tidak, ada mau ya kubur, ada yang tidak. Itu tidak penting. Dalam arti memang ada perbedaan seperti itu, tapi perbedaan itu jangan menjadikan kita menjadi tidak akrab, tidak harmonis sesama muslim kan gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.